Halo Gaby, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di MLXC Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 14 hingga tanggal 20 April 2025. Sebelumnya saya mohon maaf, sebelum-sebelumnya saya enggak upload video-video bacaan saya berhubung liburan lebaran ya, dan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf jika terlambat mengucapkannya, karena saya memang benar-benar pengen banget menikmati liburan semasa lebaran tanpa kerja, melakukan aktivitas apapun. Oke, untuk teman-teman yang senantiasa hadir di channel MLexi, saya mengucapkan terima kasih ya. Semoga kalian tetap diberkahi rezeki, keberlimpahan, dan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Oke, ada protected travel animals, crystals. Dimanapun kamu, apapun yang kamu kerjakan, atau apapun masalah kamu yang dealing sama kamu, yang berhubungan dengan finansial, ataupun kalaupun bacaan karir ini tidak relate sama karir atau finansial kamu, bisa jadi relate-nya sama hubungan asmara kamu ya, disesuaikan aja. Dan kamu ketahuilah bahwa kamu senantiasa mendapatkan proteksi, baik dari orang yang memberikan support sama kamu, orang terdekat kamu, ataupun dari semesta. Travel, ada sepertinya yang melakukan perjalanan, pengen jalan-jalan, atau mungkin kamu merencanakan perjalanan jangka panjang. Ya, ada mungkin niat untuk beberapa di antara kamu ingin moving on dari satu kota ke kota lain, atau dari satu negara ke negara lain. Crystals, your connection to crystals and gemstone is a channel for healing energy. Ya, mungkin kamu perlu menggunakan beberapa media untuk memperoleh ketenangan batin di minggu ini ya, karena tanggal 13 itu adalah full moon di Libra. Jadi kudu berusaha lah untuk menyeimbangkan energi, jangan terbawa emosi negatif. Animals, you understand animals and communicate with them intuitively. Trust your inner guidance as the animals are part of your life work. Ya, beberapa di antara kamu ada yang seneng sekali sama hewan peliharaan kamu mungkin punya di rumah, dan itu mengajarkan kamu senantiasa terkoneksi. Kamu jadi tahu tuh bahasa intuisi itu seperti apa. Kamu peka dengan bahasa tubuh atau sorotan mata. Kamu tahu bagaimana memahami orang tanpa harus lewat kata-kata. Ya, oke. Dengan begitu kamu juga memiliki kemampuan untuk memahami diri kamu sendiri, apa yang kamu perlukan di saat ada situasi yang nggak enak. Misalnya kamu ngerasa exhausted, overwhelmed, atau marah, gelisah. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Misalnya bermeditasi atau jalan-jalan dulu, take a refresh ya, take a rest gitu. Oke ya, saya buka kartu untuk protected. Ada Six of Wands, ada Ten of Swords, dan juga Knight of Cups. Ya, ada beberapa di antara kamu mungkin kehilangan pekerjaan, mengalami kerugian keuangannya. Tapi kamu tetap memiliki seseorang di sini yang memberikan kamu perlindungan, pertolongan. Kalau misalnya kamu kekurangan keuangan ya, ada orang yang membantu kamu. Masih ada yang membantu kamu, misalnya pasangan atau mungkin orang tua kamu ya, atau temen nih. Ya, tanpa kamu duga-duga, ternyata ada yang willing to help you gitu. Ada yang mau menolong kamu. Knight of Cups, ya kamu akan mendapatkan rasa percaya diri, semangat. Ternyata ada nih yang support aku, ada yang peduli sama aku gitu. Kamu akan mendapatkan itu. Ya, untuk travel, ada Seven of Cups, ada Two of Pentacles, dan The Empress. Untuk kamu-kamu yang melakukan perjalanan, misalnya mau jalan-jalan atau refresh, senantiasa tetap menyeimbangkan pengeluaran dengan pemasukan ya, dengan keuangan kamu, kondisi keuangan kamu. Jangan misalnya kamu terpancing atau kamu tergoda, tidak bisa mengontrol diri, melakukan pengeluaran yang melebihi dari budget gitu. Karena dari sini tuh Pentacles, saya ngelihat untuk Capricorn sendiri nggak semua keuangan atau karirnya stabil ya. Mungkin bukan cuma di minggu ini aja, dari beberapa bulan yang lalu atau mungkin hingga beberapa bulan ke depannya masih belum stabil. Tapi dengan kamu berusaha ngebantu menghemat
diri ya, melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan kamu yang penting-penting aja gitu, jangan berlebihan, maka ini akan membantu kamu untuk tetap mendapatkan kestabilan emosi, mental, pikiran. Nih, Seven of Cups. Kayaknya kamu sekarang lagi ngebayang-bayangin nih, Kak, kalau aku nanti jalan ke sana, jalan ke sini, aku take video, aku take picture, terus wow gitu, udah ngebayangin ya, dan bagus itu. Selama full moon Libra ini ya dari bulan April ini bagus kita untuk ngebayang-bayangin sesuatu kita mau jadi apa. Walaupun mungkin itu impossible ya. Tapi kan nothing is impossible. Kita nggak tahu entah ada orang yang tiba-tiba memberikan kita tawaran atau membukakan jalan untuk kita mewujudkan impian kita itu. Selama full moon, bahkan sebelum dari full moon, mulai dari sekarang pun ya video ini saya upload, bagus untuk kita ngebayang-bayangin kita mau jadi apa. Bayangin lah kamu mau jadi apa ya, yang pasti jadi orang yang sukses, bahagia, bisa jalan-jalan ke sana ke sini. Ada The Empress, tapi semuanya butuh proses emang gitu ya kan. Ya nggak bisa dalam waktu dekat semua impian kita itu terwujud, butuh proses. Dan Capricorn sendiri, saya yakin Capricorn adalah sosok yang long game gitu. Kamu adalah sosok yang memiliki visi yang panjang, besar, dan kamu tahu bahwa prosesnya itu butuh waktu yang panjang, like a long game gitu, permainan yang panjang, dan kamu tahu bahwa butuh kesabaran di sana untuk mendapatkan hasil sesuatu yang besar itu gitu. Oke, ada The Hangman untuk crystals, Page of Cups. Jangan tunda-tunda lagi apa misalnya sesuatu hal yang membuat kamu tenang, damai, nyaman. Misalnya kamu nih lagi exhausted, lagi marah, lagi nggak enak gitu perasaan kamu ya, pokoknya mau marah, kayak ada yang mau memancing gitu. Terus kata hati kamu berkata, kamu udah bermeditasi, kamu berdoa deh, atau kamu jalan-jalan dulu sebentar, hirup udara keluar. Nah itu diturutin, kata hati itu diturutin, jangan ditunda, jangan denial gitu. Ya jujur terhadap kebutuhan batin, kebutuhan tubuh. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kamu misalnya untuk istirahat ya. Kamu kebanyakan berpikir mungkin ya. Tapi kamu tahu bahwasanya berpikir terlalu berat itu menyakiti kepala kamu, jadi pening gitu. Dan itu saatnya untuk tenang, nggak memikirkan apa-apa, nggak memikirkan yang berat-berat. Gimana caranya supaya nggak memikirkan yang berat-berat ya? Mungkin dengan meditasi atau sharing-sharing dengan orang yang memiliki high vibration. Coba itu langsung diaplikasikan. Jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda, jangan self-denial gitu. Oke, ada temperance ya. Kamu tahu bahwa keseimbangan perlu untuk energi kamu, untuk kehidupan kamu. Kamu akan berusaha itu mewujudkan apa yang kamu butuhkan ya, baik tubuh. Misalnya kamu butuh istirahat, kamu bakalan istirahat. Kamu ngerasa penat, nggak mendapatkan oksigen di ruangan tertentu gitu ya, terlalu banyak bekerja di studio kamu atau mungkin di kantor, kamu bakalan pergi keluar sejenak, jalan-jalan, menghirup udara segar. Ada Page of Cups, ya beberapa di antara kamu akan mendapatkan tawaran, orderan, mungkin ada temen kamu yang bakal ngajakin kamu keluar, ayo kita ke sana gitu, bersosialisasi gitu ya kan. Tadinya kamu sendiri, ngapa-ngapain sendiri, jalan sendiri, tahu-taunya di perjalanan di luar kamu kenalan sama orang, semakin dekat, dan pada akhirnya ngajakin kamu untuk jalan-jalan atau mungkin melakukan aktivitas yang menyenangkan. Oke. Untuk animals ya, Capricorn. Upsi. Capricorn ada Ten of Pentacles, Page of Pentacles, dan juga The Tower. Oke. Ada keluarga nih, rindu sama keluarga, rindu sama hewan peliharaan sendiri. Mungkin kamu lagi di luar kota, di dalam perjalanan, tapi pada saat yang bersamaan kamu merindukan keluarga, hewan, atau mungkin karena baru berpisah dari keluarga ya, kamu jadi rindu. Seandainya bisa punya waktu lebih panjang lagi bisa bersama dengan keluarga, tapi apa boleh buat, harus kerja ya.
Kalau nggak kerja nggak makan ya kan. Ada di tower. Kemungkinan kamu bakal mendapatkan berita yang mengejutkan dari keluarga. Page of Pentacles. Ada sesuatu hal yang bakalan kamu pelajari mungkin dari kabar ini, dari kejutan ini. Saya berharap ini bukan sesuatu yang nggak baik ya. Coba saya cari tahu ini apa yang jadi tower ini. Kamu bakal dapat kabar yang membuat kamu terkejut. Tapi kamu di sini memiliki Page of Pentacles, artinya adalah sosok yang udah banyak belajar dari pengalaman dari keluarga ya, dealing dengan keluarga. Jadi apapun misalnya berita-berita mengejutkan dari keluarga, kamu kayaknya udah banyak belajar mempersiapkan mental. Saya nggak ngerti apa ini The Tower ini, kira-kira apa. The Hierophant, Six of Cups, Six of Wands. Sepertinya ada pernikahan. Oh, mungkin kamu mendapatkan kabar nih bahwa ada anggota keluarga kamu yang bakal menikah. Oh, ada perayaan. Cuma ada di sini sih Nine of Wands. Mungkin kamu nggak terlalu dekat nih sama keluarga. Oh ya, dia mau menikah, ya udah nikah aja gitu. Kayak kalau dia bahagia ya udah bahagia aja sih tuh. I don't care, kayak macam ya udah kita punya kebahagiaan masing-masing loh gitu. Bukan berarti aku cemburu, enggak, aku gak cemburu. Ya you Mimi gitu. Kayak ini hubungan dengan keluarga kayaknya kamu mungkin udah kayak membuat jarak atau batasan terhadap keluarga ini ya. Jadi oke, itu memang kabar membahagiakan buat dia, tapi kamu bukan sosok yang jadinya cemburu gara-gara dia menikah, dia bahagia, dia bersama dengan keluarganya. Kamu bukan sosok yang kayak cemburu melihat kebahagiaan orang lain, enggak. Kayak kamu udah set boundary ya. Oh ya udah, aku udah tahu itu. Setiap orang juga berhak untuk bahagia. Gitu juga dengan aku. Ya kalau dia mau bahagia, bahagia aja situ. Kalau ya aku and it's good. Ini kayaknya bagus banget energinya. Kamu udah belajar untuk kayaknya setting boundary ya. Kamu mulai memagari diri, membuat batasan diri kamu dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga. Oke. Demikian untuk Happy. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye!